السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jemaah salat subuh rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quran Al-Karim. Seperti yang sudah di-share, kita masuk ayat 70 surat Al-Baqarah ayat 70 halaman 11. Silakan dibuka mushafnya atau aplikasinya. Kita akan tilawah sebelum tadabbur. Semoga Allah SWT berikan 10 kebaikan di sehuruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita dari malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Afdalul zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Surat Al-Baqarah ayat 70 halaman 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait dengan perilaku Bani Israel. Ya, sudah dimulai dari 40, sekarang sudah masuk ayat 70 sampai 81. Ya, masih menceritakan perilaku buruk Bani Israel. Jadi tidak ada ya, cerita Al-Quran melebihi tentang cerita Bani Israel. Dari Baqarah ada ratusan ayat. Nanti masuk lagi surat Ali Imran, masuk lagi surat An-Nisa, masuk lagi surat Al-Ma'idah. Wah, di Al-Ma'idah itu di akhir-akhir Al-Ma'idah seru sekali. Jadi memang kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan banyak kehilangan informasi yang akurat. Ya. Bukan hanya terkait dengan masalah tata cara kita beragama, ada yang lebih dahsyat lagi. Karena kita ini tidak sendiri ya, ini yang harus kita pahami. Umat Islam ini tidak sendiri. Jangan dikira kita di dunia ini kita doang. Kita cuma 20%. Kalau Islam di dunia hari ini cuma sekitar 20%, 80%-nya itu adalah Kristen yang dominan yang paling banyak. Baru agama Hindu, baru agama lain. Nah, semuanya musuh. Jadi ada orang yang mendakwahkan atau menginginkan perdamaian, itu menghayal. Nggak ada cerita perdamaian itu, nggak ada. Sejak zaman Nabi Adam alaihis salam, antara Habil dengan Qabil, yang satu membawa bendera syahwatnya, keinginannya, pemaksaan dirinya, yang satu membawa bendera Allah dan Rasulnya. Akhirnya terjadi pertempuran. Kenapa? Di antaranya karena dalam diri kita ada syahwat. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nabi Yusuf saja sampai nyaris tergelincir kalau tidaklah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada setan, ada iblis. Setan dari kalangan jin manusia, ada iblis dari kalangan jin yang selalu ingin manusia itu keluar dari ajaran Allah. Kalau keluar dari ajaran Allah, apa yang terjadi? Kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Jadi jangan cari-cari lagi lah kita sebab kenapa korupsi merajalela, kenapa kezaliman merajalela, kenapa narkoba merajalela, kenapa judi merajalela, kenapa riba merajalela, kenapa kejahatan-kejahatan itu merajalela. Karena orang tersimpangkan oleh setan dari jalan Allah. Makanya Allah menyuruh kita masuk Islam secara sempurna semuanya. Alladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan. Coba baca ayat itu akhirnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, kita ini masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh. Istiqamah, jangan mencelak-mencelak. Nanti ada jalan setan sudah menunggu di situ. Kalau kita mencelak-mencelak, ya sebagian Islam, sebagian setan. Allah nggak mau seperti itu, diduakan dalam ibadah, dalam amal ibadah, dalam niat, dalam akhlak, dalam ekonomi, politik. Allah nggak mau diduakan, maunya disatukan saja. Makanya tauhidullah, apa itu tauhidullah? Mengesahkan Allah dalam segala hal. Nah, ini contoh konkret orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak taat pada Rasulnya, direkod oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran panjang lebar, Bani Israel. Kalau orang-orang lain direkod juga, kaum Nabi Nuh, kaum Ibrahim, kaum Nabi Lut, Fir'aun, direkod juga. Tapi panjang ceritanya itu di Bani Israel, berseri-seri, nggak bisa habis tuh. Mungkin 100 episode lebih itu kalau kita catat. Bagaimana cara Allah menggambarkan Bani Israel itu. Nah, di sini kita masuki perilaku buruk
Ya. Lainnya seperti Allah jelaskan, mereka ini suka nanya. Nanya bukan untuk faham. Beda itu ya. Nanya untuk ngeles. Itu cerita Bani Israel itu. Ada kasus, ya kan? Apa kasusnya? Kasus pembunuhan. Mereka saling fadara'tum fiha. Saling menyalahkan. Oh saya enggak, mungkin itu tuh orangnya, mungkin itu tuh orangnya. Waris tersebarlah hoax di mana-mana. Padahal hukum membunuh orang itu qisas namanya, dihukum mati pula. Dulu zaman Nabi itu pernah orang Yahudi terjadi, ini cerita sebelum Nabi nih. Di zaman Nabi ada cerita dia kalau ceritakan dalam surat Al-Maidah. Ya, terjadi kasus pembunuhan di Madinah di antara kalangan Yahudi itu. Itu kan ada 4 suku mereka di Madinah itu. Sampai Rasulullah usir semuanya. Lalu mereka ribut. Siapa yang bunuhnya ini? Oh saya nggak tahu, ya kan? Akhirnya ada yang punya ide untuk nakalin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pergi ke Muhammad, tanya itu aturannya kayak apa dia. Kalau di mereka aturannya kan sama, ada kita qisas, bunuh ya bunuh lagi. Semoga dapat keringanan katanya. Dia berislam itu cari kayak ayam ngorek-ngorek makan gitu. Semua dapat keringanan. Tapi demen melakukan kesalahan, dosa, pengennya keringanan. Termasuk membunuh, menyekutukan Allah. Akhirnya datang pada Rasulullah SAW. Muhammad, gimana dalam agamamu kalau terjadi kasus pembunuhan? Rasulullah diam. Ya, karena kalau dengan mereka tuh salah jawab, nggak salah aja jawab, dimasalahkan. Apalagi kalau salah jawab, sampai turun wahyu. Jawab aja kata Allah mereka itu. Kalau orang bunuh, dibunuh lagi, qisas. Wah, iya kan? Kaget mereka. Kok sama ya dengan kita gitu, kira gitu ya. Maka Allah katakan, Muhammad, boleh kamu hukum, mereka boleh tidak, terserah mereka lah. Orang mereka juga ada hukum di Taurat kok. Mereka aja nggak mau pakai. Nah itu cerita sampai cari. Akhirnya mereka pulang tanpa dapat solusi. Karena nggak mau solusinya, ya kan? Nah, di sini juga terjadi. Ketika terjadi kasus pembunuhan antara mereka gimana ya? Siapa yang bersalah ini? Ya. Lalu datang firman Allah, perintah Allah kepada Nabi Musa. Gampang aja Nabi Musa untuk mencari pelakunya, itu gampang. Saya bisa perlihatkan mukjizat kepadamu hai Nabi Musa. Potong saja. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nabi Musa mengatakan Allah menyuruh kalian untuk memotong sapi betina. Nah, mulai itu. Ini bisa tahu nih kita nih kalau diceritain ketahuan nanti kan. Lalu mereka nanya-nanya lah. Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka berkata, Musa, kamu main-main beragama ya? Nabi dibilang bermain-main beragama. Na'udzubillah kan. Maka jawab Nabi Musa apa? Qala a'udzubillahi nakuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari kelakuan jahiliyah kayak kalian itu. Saya tidak akan pernah berucap, tidak akan berbuat kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Nabi kita juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu udah pakemnya Nabi itu. Nggak mungkin ngarang-ngarang Nabi itu kayak kita ngarang-ngarang. Kayak Bani Israel ngarang-ngarang. Lalu dijawab oleh mereka, qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hai Musa, tolong minta kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita kan, Tuhanmu ceritakan pada kami seperti apa sapi itu. Ya Allah, masih ada orang nggak tahu sapi ya? Sapi dia berarti, yang nggak tahu sapi itu sapi. Kok tanya Nabi Musa sama dia? Dijawab oleh Nabi Musa, qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Allah berkata, ada sapi yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, di tengah-tengah. Lakukan aja lah apa yang diperintahkan. Lihat, lakukan aja apa yang masih nggak mau. Karena ngeles kan, nanya tuh ngeles.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka pun berkata lagi, wahai Nabi Musa, tolong tanya sama Tuhanmu itu, Allah itu. Berarti bukan Tuhan mereka, berarti kan harusnya Tuhan kita harusnya kan. Bagaimana warnanya apa? Nanya warna. Sapi apa sih warnanya? Kalau pedagang sapi kita tahu lah kan, sapi Bali begini, sapi Lampung begini, sapi Lemusin dari Australia begini kan. Gampang lah itu Pak. Dijawab Nabi Musa, tambah susah tuh. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru nazirin. Jawab Nabi Musa, Allah maunya sapi yang agak kuning-kuningan, emas gitu. Itu yang sekarang mereka siapkan dari Texas. Sekarang dengan katanya nih Allah nyuruh kami nyembelih sapi di dalam Masjidil Aqsa. Ini akal-akalan mereka nih. Sekarang ini lagi disiapin karena sapi udah dapat di Texas kayak ini nih. Sapi yang kekuning-kuningan, ya kan? Indah dipandang. Mana ada sapi indah dipandang kan? Cuma susah. Oke, kalau beragama jangan nanya untuk ngeles ya. Untuk ngerjain ustadz, ngerjain guru, jangan. Kelakuan Bani Israel itu. Saya dulu sering gitu, kalau ngisi-ngisi materi tentang riba, akal-ngakalin. Semua Bani Israel nanti segituin aja udah. Kalau riba ya riba. Judi ya judi. Oh ini kan Ali Sadikin buat judi untuk bangun Jakarta. Emang Ali Sadikin nabi kita apa? Nabi kita Ali Sadikin. Allah yang larang riba, mau bangun Jakarta, mau bangun langit kek. Atau kita buat tangga ke langit sono, nggak boleh pergi orang riba itu, pergi orang judi itu nggak boleh. Bani Israel banyak menular ke kita cara berpikir. Kayak agama kita mentok, agama kita stagnan, nggak pernah berkembang dalam diri kita kan. Suruh begini cari alasan, suruh begini cari alasan. Suruh cari pemimpin yang bertakwa, nyari alasan. Karena nggak punya duit katanya. Kayak punya duit dikasih cek pemimpin. Jadi tambah susah. Nanya lagi. Kita baca tadi nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Pakai insyaallah pula lagi. InsyaAllah. Jangan hati-hati mana orang bilang InsyaAllah Assalamualaikum. Ya hati-hati. Saya nemuin tuh orang-orang begitu tuh. Bani Israel itu. Mereka berkata, ya Musa, tolong tanya kepada Tuhanmu. Karena sapi ini mirip-mirip bagi kami katanya. Nah itu mirip-mirip lah dia bilang. Bilang dari awal kayak mirip, terserah lah kan. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Kami insya Allah pasti lakukan, kami pasti dapat tuh mencari, dapat petunjuk mencari sapi yang kuning-kuning, yang indah, enak dilihat itu kan. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syata fiha. Nabi Musa berkata, itu sapi tidak pernah dibawa untuk membajak tanah. Tambah susah itu. Dan tidak pula digunakan untuk mengairi sawah. Dia sehat, musallamatun salim, sehat, nggak kurapan, kulitnya bersih. Ya orang itu orang aja susah jadi kulit bersih kan. Petani aja susah jadi kulit bersih karena bakar matahari. Ini mau nyari sapi ya, kulit bersih ya susah. Ya. Apa jawaban mereka setelah nggak mampu ngeles lagi? Lihat, qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, ini baru benar katanya. Setelah nggak, kalau nanya lagi nanti tambah berat lagi. Jangan nanti Nabi Isa bilang sapi yang satu-satunya punya anak, lah repot kan, sapi kan banyak anaknya. Jadi auzubillah ya. Orang kalau sudah bermasalah dirinya, nanti dijelaskan Allah nih kenapa bermasalah mereka ini. Hidupnya berat, susah, nyusahin orang lain. Kalau masjid buat begini, dia kenapa begitu? Kalau nggak begini, kenapa? Ada aja tuh, coba lihat.
Lihatlah orang-orang bermentalitas Bani Israel itu tidak pernah melihat orang baik, ya kan? Tidak pernah memberikan solusi kalau dia lihat bermasalah, malah merekanya adalah problem maker. Kepada Nabi saja tidak beradab, kepada Allah saja tidak beradab. Kan tidak beradab kepada Allah kan? Qalu ud'u lana rabbaka. Ya Allah, ya Musa, tolonglah mintain pendapat Tuhanmu. Emang kalian Tuhannya enggak Allah? Jadi sambil mendayung 230 terlampau, sambil ngeledek Musa, ngeledek Allah. Coba lihat, mana ada manusia berani begitu selain dari mereka. Apalagi kita umat Islam, umat lain, orang Kristen, ya orang mana-mana lah, dihina habis sekarang nih oleh Yahudi, dihina habis. Nah, oleh karena itu kalau bismillahirrahmanirrahim, ini karakter yang paling berat sampai mereka pula yang menilai Rasul Nabi Musa. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang baru benar ente nih. Lah dari kapan Musa enggak benar? Yang enggak benar itu siapa? Ya mereka. Jadi orang kalau enggak benar biasanya selalu mengatakan orang lain tidak benar, dan tapi tidak ada argumennya. Kecuali kalau ada argumentasinya gini kan, enggak ada argumentasi. Fadabahuha wa ma kanu yaf'alun. Mereka cari kampung ini nggak bisa, cari kampung lain lagi, kemana-mana, baru dapat setengah mati susahnya, mahal pula harganya. Nyaris mereka tidak bisa lakukan penyembelihan sapi betina itu. Kasusnya gimana kasusnya? Kasus wahid qataltum nafsan fadara'tum fiha. Terjadi kasus pembunuhan, kalian itu saling tolak menolak, saling tuduh menuduh, saling melemparkan isu. Tidak ada yang mau ngaku. Allah punya cara. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan keluarkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi dikira kalau bunuh orang nggak kelihatan orang, tidak ada saksi, dikira balas. Kalau nggak ada tangkap CCTV, mungkin dia nggak yakin. Padahal Allah punya CCTV lebih dahsyat. Dari dahulu, dari alam diciptakan Allah udah punya CCTV. Kalau kita kan baru sekarang. Itu pun samar-samar gambarnya. Nggak semuanya jelas. Mereka tidak kenal Allah. Hati mereka keras, lebih keras dari batu. Telinga mereka tersumbat, otak mereka beku, hati mereka penuh dengan kebusukan, sehingga tidak bisa kenal Allah. Masa untuk berdoa kepada Allah disuruh Musa kan? Artinya ya Allah, tunjukkan pada kami kebenaran itu benar. Kita kan diajarin tuh, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Diajarin kita oleh Nabi kita, jangan seperti Bani Israel, nggak bisa melihat kebenaran, malah terbulak-balik matanya. Yang benar dibilang salah, yang batil dibilang hak, yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Mengerikan kalau kita sudah dicap Allah seperti itu. Bagaimana caranya? Sapi tadi yang sudah disembelih itu, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sapi itu daging kepada sebagian yang lain. Atau dipotong tangannya, dipukulkan ke badannya, potong paha, pukul badan. Itu cara Allah untuk melihatkan kepada mereka. Lalu hiduplah sapi itu, berbicara sapi itu. Dia bilang yang bunuh saya fulan. Bukan sapi, orang itu ya. Daging sapi yang dipukulkan ke orang itu, mayit itu bangun, bangkit lagi, bicara dia. Ini nih yang bunuh saya. Ternyata Allah ingin kasih pelajaran kepada mereka. Wa yurikum wa kadzalika Allahul mauta. Mereka ini nggak percaya pada akhirat. Jadi orang Bani Israel itu, Yahudi itu rata-rata kalau dipercaya akhirat pasti masuk Islam. Karena konsep akhirat yang mereka percaya itu nggak jelas. Mereka sampai mengatakan wa qalu lan yadkhulun nar illa mereka berkata kami tidak akan masuk neraka kecuali ayyam ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Jadi dia ngatur kunci neraka itu. Maka berani mereka berbuat dosa.
Jadi orang kalau tidak kenal Allah, tidak kenal akhirat, tidak kenal neraka, jebol hidup itu. Apa aja dilakukan di sini mah, apa aja aku motor teriak, oh ini kita mulai masyarakat korupsi, puasa belakang. Itu orang yang nggak kenal Allah, orang yang nggak kenal akhirat, nggak kenal neraka. Semua amal keburukan kita itu menggiring kita ke neraka. Kalau itu yang dominan dalam hidup kita, waliyadzubillah, ini ciri-ciri penghuni neraka. Semua kebaikan itu menggiring kita ke surga. Kalau itu yang mendominasi hidup kita, itu ciri-ciri kita sedang menuju surga. Gampang sebenarnya untuk mendeteksi. Tapi standarnya, aturannya, sifatnya dari Allah. Kualifikasinya dari Allah, bukan kita yang ngarang-ngarang. Nah, Allah ingin melihatkan ayat-ayat kebesarannya, sambil ingin melihatkan beginilah cara kami hidupkan orang mati nanti. Gampang, sekarang aja bisa hidupkan depan. Dan Nabi Musa itu banyak kasus. Ada yang disambar petir, mati semuanya, lalu Allah hidupkan lagi. Ada. Kalau ini kan kasus individu kan, tapi untuk pelajaran semua banyak kasus-kasus orang yang mati Allah hidupkan kembali, itu Tuhan Israel. Saking Allah ingin sayangnya pada mereka, ingin membuktikan jangan kalian kafir pada akhirat. Oleh akhirat itu balasan sudah, nggak bisa taubat, nggak bisa kembali ke jalan yang lurus. Kalau mau taubat kembali yang lurus itu ya sekarang, sebelum mati ini. Kalau udah mati udah nggak bisa lagi. Wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Allah lihatkan kepada kalian kebesaran kemampuan Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Mata kepala lihat agar kalian mikir, pakai otak itu. Orang bilang Bani Israel pintar-pintar, Yahudi siapa bilang pintar? Curang ya pintar. Saya bergaul dengan orang-orang itu. Ya nggak ada yang pintar-pintar. Teman-teman di sekolah di Amerika, di Eropa tuh banyak tuh disertasi riset mereka itu dicuri, diplagiat sama dosen-dosen, profesor-profesornya orang Kristen, orang Yahudi. Dia diklaim 10 tahun milik dia gitu. Siapa bilang orang Yahudi pintar? Pintarnya curangin manusia, iya. Nabi aja dicurangin, Allah aja ingin dicurangin. Jadi jangan kita terpengaruh kan, orang Yahudi pintar-pintar. Ini dulu tuh sering tuh saya dengar tuh orang kita bilang gitu, karena bacaan tulisan. Belum tentu itu dia nulis, belum tentu itu penelitiannya dia. Kalau Habibie pintar mah iyalah, enggak? Pintar kan? Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan, kenapa sih bebel banget nih orang ini? Udah melihat ayat Allah, bagaimana orang mati bisa hidup, bisa bicara lagi. Allah bisa menunjukkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Ternyata hati mereka sudah keras. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian hati mereka menjadi keras, terlalu lama berbuat dosa, terlalu banyak dosa yang dilakukan itu buat hati jadi keras. Bagaimana kerasnya? Fahiya kal hijarah aw ashad qaswah. Hati kalau sudah keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ini batu nih, tiang-tiang ini kan dari batu istilahnya, atau batu-batu kali kita lihat. Orang-orang mukulnya itu pakai apa tuh? Martil gede itu, susah. Kita pukul dengan nasihat, kita pukul dengan ayat, pukul dengan hadis, nggak mempan. Ya, salah satu buat kita hati mati keras dosa. Makanya jangan dianggap dosa kecil, jangan mengecilkan dosa kecil. Dosa kalau lama-lama kecil-kecil besar juga. Apalagi dosa besar. Orang Israel ini dosa besar, cuek aja mereka, cuek aja bunuh orang. Sekarang berapa dosanya di Palestina, didoakan dari di Gaza, berapa dosa mereka sudah nggak terhitung. Nggak ada tempat lain kecuali neraka itu. Susah taubat tuh. Kayak kalau kita ngelihat orang yang terlalu banyak dosanya, susah taubatnya. Apalagi dia kafir, susah masuk Islamnya. Kenapa? Karena hatinya sudah seperti batu atau lebih keras. Batu saja ada 3 karakter batu itu. Batu saja nih. 1, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Dari celah-celah batu itu bisa memancar air. Coba kita lihat gunung-gunung batu.
Itu menyimpan air dia. Hujan-hujan nyimpan air itu disimpan oleh batu-batu itu. Celah-celahnya nanti keluar air. Ada lagi batu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu. Ada batu yang retak-retak. Keluar air dari celah-celahnya. Siapa yang pernah masuk ke gua batu? Saya pernah masuk ke gua batu. Itu kelihatan batu retak-retak. Gede itu. Keluar tuh air dari situ. Atau istilah orang tua-tua kita, batu menangis. Padahal bukan batunya menangis ya, dalam pengertian nangis lahiriah. Itu saking takutnya kepada Allah sampai dia retak. Padahal nggak didinamit, nggak diapain. Batu retak, takut sama Allah Ta'ala. Sampai air mengalir dari dia. Yang ketiga, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu tiba-tiba glurung keluar dari gunung. Ada nggak? Tanah longsor, bawa batu, ya kan? Atau dimuntahkan oleh gunung, ya, api gunung Merapi. Kenapa itu? Allah katakan min khasyatillah. Nah, jangan kalah kita batu kan. Batu itu takut sekali sama Allah Ta'ala. Maka bisa air keluar dari celah-celahnya. Bisa retak-retak dia keluar air dari celah, dari retak-retaknya. Bisa tiba-tiba dia jatuh dari puncak gunung dan puncak tinggi itu nggak diapa-apain. Nggak di traktor, nggak apa. Nah, kita kalau jalan-jalan dari kaki gunung, kita sering nemuin batu jauh jaraknya kan. Entah tahun berapa itu gelinding-gelindingnya. Ada batu gede banget. Kita naik ke atas itu masih susah. Dia gede banget, segede gini kan. Coba kita main ke gunung-gunung. Dulu saya sering ke gunung apa tuh, Gunung Salak, Gunung Bundar. Saya sering hiking. Kok jauh banget batu tuh dari puncaknya gitu kan. Tuh daerah-daerah Megamendung. Ya, air keluar dari celah-celah batu itu. Ya, Masya Allah. Ini ayat benar. Batu aja bisa seperti itu. Masa kalah manusia? Nah, inilah problemnya manusia ya. Jadi orang kalau sudah membangkang kepada Allah, tidak mau ikut aturan Allah dalam kehidupannya, walaupun dianggap kecil, efek yang paling mengerikan, hati menjadi sekeras batu. Atau lebih keras dari itu. Makanya gak mempan. Azan orang gak mempan. Ya kan? Ada pengajian kedengaran gak mempan, masuk handphone lewat aja. Yang lain-lain iklan-iklan yang gak karu-karuan dibaca sampai 2 kali 3 kali, scroll lagi. Tapi pengumuman pengajian, pengumuman ini, pengumuman kebaikan ini. Ini orang. Jadi Quran itu pandai, Allah Ta'ala itu pandai cara untuk menyentuh kita. Pertama dibilang orang itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un la yaqilun. Orang sudah peka, sudah buta, sudah bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa berakal lagi, nggak bisa bicara lagi dalam kebenaran. Kadang-kadang Allah katakan mereka seperti batu, ya kan? Kadang-kadang Allah katakan mereka seperti binatang ternak. Atau seperti anjing, itu dalam surah Al-An'am nanti kita baca. Atau kadang-kadang orang itu seperti keledai. Jadi banyak cara Allah untuk memberikan contoh kepada kita agar kita bisa terhindar, agar kita mikir, oh ternyata kendali hidup ini Allah ya. Kalau kita lurus-lurus taat-taat kepadanya, dia buat kita orang yang hatinya hidup, akalnya hidup. Apa aja kebaikan mudah, dimudahkan. Ini ciri-ciri orang dapat taufik dari Allah Ta'ala kan. Tapi kalau ciri-ciri orang yang memang sudah akal bulus, hatinya keras, otaknya jorok tuh, pikirannya jorok, cita-citanya jorok, keinginannya jorok, semua kotor. Yang menjadi masalah itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a atau yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira benar. Wah ini benar. Padahal anak kecil juga tahu itu salah kan. Gak usah ulama lah, kita yang sering belajar masjid ilmu tahu ini salah ini.
tapi enggak, ini benar, ini benar, ini benar. Ngeri deh. Maka Allah katakan tidak bisa kembali jalan lurus, tidak bisa berakal, ada akalnya sudah mati dan keras. Nah, bagaimana mungkin kita umat Nabi Muhammad konsen pada manusia seperti ini? Nggak boleh. Kadang-kadang kita sok suci kan, sok hebat, doakan dia. Ustaz tadi doain Allah Allahumma dammir adin. Ya Allah, hancurkanlah musuhmu Bani Israel itu, musuh engkau. Orang banyak protes. Sehabis khutbah Jumat diprotes, kenapa Ustaz doain buruk-buruk Bani Israel? Ya Allah, sok suci. Doain dia baik-baik. Ya, doain dia baik-baik aja. Allah nyuruh kita doain buruk-buruk, saya bilang apa? Inti pula yang nyuruh kita doain baik-baik. Rasulullah ngajarin kita doain mereka akan hancur karena mereka menghancurkan manusia. Nggak tanggung-tanggung kejahatan. Jadi kita jangan sok tahu. Itu cara iblis juga, cara setan juga menggoda kita. Akhirnya musuh semakin merajalela, doain aja nggak berani, nggak mau. Senanglah musuhnya. Didoain aja nggak. Makanya doa kita itu doa kebaikan, ada doa keburukan. Boleh kita mendoakan orang berbuat jahat pada kita? Boleh dong. Dia aja boleh berbuat jahat sama kita enak-enaknya aja. Masa kita nggak boleh doain? Ini kalau kita nih itu akal-akalnya Yahudi semua ya, Bani Israel. Kami jangan didoain dong. Balik tiap hari dia tangannya berdumuran darah kaum muslimin, harta kaum muslimin dirampok melalui bank, asuransi, pinjaman internasional, investasi, teknologi, semua dirampok kemarin. Kenapa di dunia ini sekarat kayak ini ekonominya? Lari ke mereka semua. Sekarang aja baru orang tahu, sadar. Ada George Soros, ada ini. Mereka ternyata anak buah George Soros juga, ya kan? Sistem ekonominya Yahudi juga. Sistem ekonomi kita ini Yahudi 100% bulan, nggak ada gepengnya. Oh kan ada bank syariah. Bank syariah itu baru 3% dari total uang yang berputar di Indonesia. 3%, Pak. Nah bagaimana mau kita bisa hidup? Kita 85% jumlah kita. Gimana mau kita bagi-bagi uang syariah? Nggak ada, nggak cukup. 3%. Kalau kita rata-rata bertransaksi sama bank syariah, 3%. Sisanya Yahudi. 3% itu politik, nggak boleh berkembang. Diupayakan hancur terus. Muamalat itu udah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Masuk ke saya data-datanya. Jadi, Masya Allah ya, karena Yahudi. Manajemen Yahudi. Yang punya sahabat Yahudi. Tinggal di negara ikutin sistem ekonomi Yahudi. Maka saya bilang, bank syariah di kita itu kayak kambing ditaruh, anak kambing ditaruh di kandang babi. Babinya puluhan ribu ekor, taruh titip satu anak babi, anak kambing di sini. Coba, nyenggol dikira udah najis kan? Allah, panjang ceritanya kita ini. Jadi kaum muslimin itulah akibat dari Bani Israel. Allah suruh kembali kepada agamanya, nggak mau. Diakal-akalin Mas Soekarno dan Hatta akan syariat Islam disingkirkan, cabut 7 kata. Sekarang nggak ada lagi yang berjuang syariat Islam, nggak ada. Yang ada sekarang berjuang dapur MBG semua. NU dapat sekian ribu, Muhammadiyah dapat sekian ribu, tokoh ini dapat sekian puluh. Saya tahu itu. Melibet-libet di dana umat yang 1 triliun per hari, makan semua mereka. Saya bilang begitu di grup. Ulama-ulama marah mereka. Memang salah kita dapat MBG. Ya Allah, akal ente kemana? Nggak usah iman deh, akal. Rakyat itu rakyat yang dicabut uang pendidikan, uang macam-macam yang diambil tuh 1 triliun hari. Ya kan? Ente ikut makan dong. Masa nggak paham sih? Hati sudah keras, mata sudah buta, telinga sudah pekak, hati sudah mati. Ya susahlah. Yang haram menurut Allah halal menurut dia, ya kan? Yang halal menurut Allah haram menurut dia. Ya akibatnya nih. Maka Allah katakan afatatma'una ayyu'minu lakum. Kalian jangan terlalu tamak, jangan terlalu serius, jangan terlalu berharap mereka beriman. Jangan terlalu serius kalian untuk beriman kepada kalian. Susah.
Orang udah kalau banyak dosanya, banyak makan uang haram dari kalangan muslim sendiri, akan terjadi hal yang sama. Jangan berharap mereka bertaubat, jangan berharap mereka bangun negeri ini jujur amanah, nggak akan ada. Maka saya nggak pernah pemilu saya sejak dari dulu, karena nggak yakin saya mereka itu bisa amanah. Sekarang ada informasi kan, dari sekian ratus anggota DPR itu ratusan yang nggak tahu ijazahnya dari mana. Nggak ada ijazah. Sekian ratus SMA doang, sekian ratus nggak jelas ijazahnya. Nggak pernah mau jadi anggota DPR itu ada fit and proper test yang nggak ada. Jadi lurah aja, jadi RT aja kadang-kadang masyarakat. Ini siapa tuh gitu kan? Ada fit and proper test ya kan? Ini jadi anggota DPR seenaknya, asal saya nyumbang partai calonin dia. Wajar, hancur negeri kita. Orang tidak paham apa-apa, makanya aneh-aneh omongannya kan. Ketika umat kesulitan uang, dia bilang jangan pakai dolar katanya, orang kampung. Ya Allah, ini nggak taman SD nih Pak, anunya nih, wawasannya nih. Kalian harus belajar, habis pulang dari Prancis, kalian harus belajar baca Prancis ini. Nggak bakal berubah iman kita belajar baca Prancis itu, nggak akan nambah duit kita belajar baca Prancis itu, nggak bakal. Ngapain pulang? Ya, ini kita lihat nih tontonan ini. Afatatma'una ayyuminu lakum, masih tamak kalian ingin mereka beriman pada kalian, artinya bisa mengurusi kalian. Kalau bahasa sekarang kan nggak ada wawasan mereka. Anak SD mungkin lebih hebat, apalagi amanah mereka nggak ada. Coba tunjukkan pada saya anggota DPR yang amanah, pejabat negara yang amanah, polisi yang amanah, tentara yang amanah. Coba tunjukkan. Susah. Orang tua bilang kayak mencari jarum di dalam jerami, saking susahnya. Ada mungkin satu dua, nggak ngaruh, karena mayoritasnya apa? Bani Israel kelakuannya, hatinya keras. Bukannya mikirin sholat, mikirin uang zakat mau diembat, uang wakaf. Nanti trouble yang beredar ini nggak boleh, nanti kita yang ngomong. Saking begitunya mereka, ya Allah. Nah jadi kaum muslimin rahimahullah, makanya Allah cerita Bani Israel ini luar biasa ya. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ada mereka yang kenal mendengar firman Allah dibacakan oleh Nabi Muhammad atau oleh sahabat. Jangan-jangan boro-boro mereka beriman. Thumma yuharrifunahu min ba'd ma aqalu. Kemudian mereka akal-akalin, mereka putar-putar, pelintir-pelintir setelah mereka pelajari akal-akal itu. Ngeri. Ya. Oh ini kan ada ayatnya. Kemarin kan yang saya sudah jelaskan, ayat 12 tuh, ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu, itu dijadikan orang sekuler oleh orang liberal di sini. Saya pernah ribut berantem dengan teman tenis gara-gara dia ngomong ayat ini. Dia bilang, "Oh, usah lah ribut-ribut masalah agama, sama aja Ustaz." Kenapa? Itu ayat 12 Surah Al-Baqarah, alladzina amanu walladzina hadu was-saru sabila bil yaumil akhir. Kan sama itu semua. Marah saya, ente enggak paham agama, jangan menafsirkan saya enaknya. Itu salah penafsirannya itu. Kayak Quraisy Syihab bilang kan, agama ini sama, nanti di akhirat yang akan ditentukan siapa yang benar kan, Pak Yahudi, Pak Nasrani. Fatal salahnya itu. 1.000% salah. Satu ayat aja udah selesai deh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sudah orang kafir dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, wal musyrikin, orang musyrik, mau Hindu, Konfusius, Buddha, anisme segala macam. Di mana mereka? Finari jahannam. Masa nggak percaya sama ratusan ayat yang lain? Salah paham. Ayat 12, ayat 62 ini dipahami Yahudi, Nasrani, Sabi'in, orang-orang beragama lain itu sama. Di mana samanya? Lihat, Allah kasih syarat, man amana billahi wal yaumil akhir. Baru sama kalau mereka sama-sama beriman pada Allah dan hari akhirat. Iman pada Allah dengan tauhid, iman pada akhir versi Allah dan Rasulullah, nggak bersingarang-ngarang. Nah kita jangan terlalu berharap ya kepada orang-orang yang Bani Israel ini,
atau yang sudah punya karakter, umat Islam yang punya karakter Bani Israel ini, mereka nggak akan mempan dikasih ayat, nggak akan mempan dikasih Islam. Makanya lontaran saya sekarang adalah, kalau kalian hai umat Islam, ulama-ulama, saya tentang ulama sekarang ini, saya didengarin nih, live ini. Cobalah kita atur negara ini berdasarkan syariat Islam. Nah, itu kalau mau benar. Tapi belum ada satupun yang nanggapin seruan saya itu. Sebab problem kita ini kena lari dari syariat Islam. Ketika dirancang oleh para mujahidin, para tokoh-tokoh Islam besar, dan Muhammadiyah NU dulu, lain-lain, agar Indonesia ini merdeka berdasarkan syariat Islam, dibuang Mas Soekarno dan Hatta. Habis itu diangkat-angkat Soekarno Hatta jadi seakan-akan malaikat. Berjuang menghancurkan Islam, iya. Habis itu selesai riwayatnya. Masyumi buat partai 55 menang. Ya, akhirnya Pak berkolaborasi dengan NU, habis itu dipecah-pecah. Ya, akhirnya hancur sampai sekarang. Tinggal nama, NU tinggal nama. Kemarin aja acara aja berantem soal fulus. Soal fulus tuh berantem itu. Ya. Tambang, dapur MBG, bantuan ini, bantuan itu. Ya kan? Muhammadiyah hampir sama juga sekarang. Habis sudah. Tokoh habis, ormas-ormas Islam habis, apalagi partai nggak akan pernah berkutik. Karena orang-orangnya, maaf, punya karakter Bani Israel. Jadi kalau kita mau ya berjuang atau mau menang di negeri sendiri, pelajari karakter Israel. Jangan ikut-ikuti. Ikutinya karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan uswatun hasanah kita siapa? Rasulullah kan, sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya sudah. Yang dihalalkan Rasulullah halal, yang diharamkan haram. Mau dunia bilang kiamat ya, tidak ada urusan kita mah. Apalagi kita mayoritas. Mayoritas aja begini, apalagi kalau teman minoritas dimakan. Sekarang jadi makan dihancur-hancurin. Makanya Masya Allah ya, tadi saya katakan di awal, kita kalau jauh dari Al-Quran, banyak informasi akurat hilang di kepala kita itu. Jadi nggak tahu percaturan kita. Karena kita kira kita sendiri di negeri ini, di dunia ini. Kita cuma 20% di dunia ini. Yang menguasai dunia ini siapa? Bani Israel, termasuk di sini. Bisa Bani Israel hidung mancung, bisa hidung pesek. Bisa Bani Israel bermata biru, berkulit putih, bisa berkulit coklat. Karena bicara Bani Israel bicara karakter, bukan bicara orang per orang, person to person. Kalau cerita karakter, ya kan? Orangnya begini. Nggak ada urusan kita dengan fisik. Itu mah ayat-ayat Allah saja kan? Karena karakter Bani Israel itu bisa pada kita, bisa pada orang lain. Bisa orang putih, apalagi bisa juga pada orang hitam. Jadi kerjaannya mereka itu ayat-ayat Allah yang sudah pelajari itu diplesetkan. Kayak di sini diplesetkan. Ngapain teriak syariat Islam? Kan bukan hanya orang Islam tinggal di sini. Saya bilang logika iblis. Zaman Nabi itu memang 100% masyarakatnya Muslim. Zaman Nabi enggak kan, di Madinah Yahudi ada, Kristen ada, Badui yang belum masuk Islam banyak. Kenapa? Karena sudah ada fakta dalam sejarah belasan abad. Kalau tidak sistem Islam yang tegak, nggak akan ada keadilan, nggak akan ada kebenaran, nggak akan ada kesejahteraan, nggak akan ada keamanan. Yang ada adalah kezaliman, kejahatan, dosa, orang makan orang. Biasa jeruk makan jeruk, orang makan orang. Ya sekarang apa ada kejahatan yang ada di masyarakat? Mana digemparkan ada seorang menculik perempuan. Sampai matanya dibutain, mulutnya dirobek, tangannya. Itu tidak manusia itu Pak. Kenapa bisa terjadi? Ayo. Ketemunya di konser musik. Coba ketemu di masjid. Begitu nggak? Ketemunya di mana? Lewat handphone, lewat media sosial. Coba ketemunya melalui tali, pasti ketemu orang baik-baik. Maka Rasulullah Allah katakan, al-khabithatu lil khabithin. Cewek-cewek yang buruk itu akan ketemu dengan laki-laki yang buruk. Ya.
Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang buruk akan ketemu dengan jodoh yang perempuan yang buruk. Yang baik-baik aja bisa terpleset, bisa tergoda. Ada ini nggak punya akhlak, nggak punya agama, mau selingkuh. Lalu sekarang terjadi yang terjadi, ribut. Karena kita Bani Israel, Allah sudah suruh perempuan itu di rumah, bukan di jalanan, bukan konser musik. Mencetak generasi pemimpin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu seperti wanita-wanita jahiliyah yang tetang petenteng, bersolek-solek sini pakai aurat terbuka. Di rumah kata Allah. Emang Allah lebih bodoh dari kita? Kayak Bani Israel bilang Allah bodoh kan? Sekarang kita siapa yang nggak sedih sih? Sampai saya bilang di komen-komen saya kasus yang di Bandung itu sekarang itu. Ini dicincang-cincang, ini nggak selesai urusan ini. Saking sebel dengan cara dia menyiksa perempuan. Tapi sebabnya kenapa bisa terjadi? Makanya Allah larang wanita itu tidak boleh bercampur baur, apalagi anak muda dengan laki-laki. Itu namanya nyari penyakit. Sahabat bawa ayam goreng, ikan goreng depan kucing. Hati-hati Pak anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tambah lagi serang LGBT. Dulu kita khawatir, sampai sekarang khawatir. Kalau anak perempuan pulang telat, sekarang anak laki-laki kok belum telat, hati-hati Pak. Bisa LGBT. Nauzubillah. LGBT itu sudah ada jaringannya, Indonesia 5 terbesar di dunia jaringannya. Mulai dari ada anak SD udah dilatih mereka, udah ada grup-grupnya, WA-WA-nya tuh, medsos-medsosnya. Pertama film-film dulu, ya kan? Saya tertarik mereka nanti masuk kayak grup mereka, dirayu-rayu gini-gini. Mulai dah tuh buka aurat segala macam. Saya pecah kepala saya lihat situasi ini Pak. Saya nggak mau tahu. Kalau mau tahu jadi beban pikiran. Maka doakan selalu anak-anak kita, cucu kita. Senjata kita doa sekarang. Anggap di sekolah udah susah. Di kajian masjid nggak ada pembinaan mereka. Insyaallah Pak, bulan depan pas hari Ahad Juli 26 saya akan launching buku saya, Revolusi Dakwah Pemuda Masjid Era Digital. Saya undang di jamaah hadir. Target saya di antara kita 300 orang hadir. Saya kasih gratis bukunya. Makan siang kita bareng, gratis. Dan saya undang nih, saya kirim undang kayak Ustaz, datang semuanya. Problem Pak, markas kita, benteng kita yang tersisa tinggal masjid. Kalau masjid juga nggak bisa kita jadikan pembinaan umat generasi kita. Wassalam. Partai jangan diharap garong semua, ormas apalagi. Politisi lebih gila, lebih dahsyat lagi. Ustadz juga susah sekarang nyari yang istiqomah. Udah kan ada dapur MBG, pelintir-pelintir, keplok-pelok, sampai iblis pun dipuji di TV. Sudah. Padahal kita tahu dulu orangnya radikal banget. Setelah dapur MBG, iblis pun dipuji, apalagi pemerintah, penguasa. Ngeri kita Pak sekarang ini. Nah, di antara kelakuan mereka ini bahwa idza laqul ladzina amanu, kalau mereka bertemu orang beriman, apa kata mereka? Mereka berkata kami juga beriman dong. Sekarang banyak kan? Tapi ciri-ciri keimannya apa nggak jelas. Tetapi apabila kembali kepada sesama mereka, sama partai mereka, kelompok mereka, ormas mereka, geng mereka, mereka bertanya-tanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu? Jadi dia takut mereka tuh gaul sama kita yang lurus-lurus ini. Takut nanti terceplos omongan. Dan itu saya banyak dapat Pak.
Saya pura-pura lugu aja dengan politisi itu, yang pemerintah, dengan pejabat utama. Cerita mereka. Ini takut mereka terceplos omongannya, dia pernah korupsi, dia pernah menyimpang, dia pernah gini, dan dia sedang ini, sedang ini, sedang itu. Cerita, bahkan masuk ke WA saya, ke SMS saya, korupsi 1 triliun Departemen Pertanian. 1 triliun. Banyak lagi yang masuk ke saya. Jadi ini seperti syair katakan ya, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kamu nggak tahu masalah kan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita tahu, masalahnya tambah. Kita nggak ngerti cara solusinya gimana Pak. Negeri ini solusinya benar-benar udah di pinggir jurang api neraka. Semua orang rata-rata ngajak kita ke neraka, jarang yang ngajak kita ke surga. Kalaupun ada politis, lip service, cara-cara dia nipu kita agar kita percaya kepada mereka, nanti kita pilih lagi, nanti kita dukung lagi, nanti kita gini. Padahal di belakang kita, nauzubillah. Jadi mereka sebenarnya takut juga terbongkar, ya, takut juga terbongkar. Nanti liuhajukum bi inda rabbikum, jadi masalah di depan Allah Taala, takut juga. Afala taqilun, ya, kenapa kamu nggak gunakan akal? Nah, jadi begitulah Pak ya. Jadi semakin hari kita mendalami Quran semakin terbongkar, terbuka. Makanya Quran itu luar biasa, cahaya, obat, rahmah, bahkan Quran itu ruh, nyawa kita. Kita tanpa Al-Quran jadi bangkai-bangkai yang berjalan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh dengan Al-Quran ini. Hanya itu cara kita. Semoga insya Allah selamat kita dengan Al-Quran ini. Kemudian jangan lepaskan masjid ini. Jangan lepaskan masjid ini. Karena rahmat itu ada di masjid ini. Kita duduk saja itikaf aja udah ada pahala di situ. Lalu kita kaji seperti ini, dapat pahala umroh ini insya Allah Taala. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.